Bagi jemaah yang masih ada di rumah, diharapkan segera hadir di Masjid Khotimah karena pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan dilaksanakan pada pukul 6:30. Sekali lagi kepada seluruh jemaah Masjid Khotimah, bahwasanya pada pagi hari ini Masjid Khotimah akan melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah akan dimulai pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian barat. Bagi jemaah yang masih ada di rumah, diharapkan segera hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi hatta yakuna al-yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, hari yang berbahagia kembali hadir di tengah kita pada pagi hari ini. Adalah tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang kembali hadir di tengah-tengah kita, dan ini patut kita syukuri atas berkat dari rahmat Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati berbagai keanugeraan yang telah diberikan olehnya. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita yang hadir pada sholat Idul Adha pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga kita nantinya kembali kepada Allah SWT dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu jemaah Masjidil Khotimah, kami dari Panitia Idul Adha 1444 Hijriah Masjidil Khotimah akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, bertindak sebagai imam pada sholat Idul Adha pada pagi hari ini adalah Ustaz Hilmi Al-Jundi Al-Habib, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Jundi Al-Jundi SPSI, dan alhamdulillah beliau telah hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian informasi yang kedua, para ulama kurban yang berkumpul sampai hari ini di Panitia Idul Adha 1444 Hijriah, alhamdulillah terkumpul 7 ekor sapi dengan 49 sahibul kurban dan 17 ekor kambing. Kami masih membuka pendaftaran bagi jemaah yang akan berkorban di Masjidil Khotimah sampai hari ini, hari Rabu 28 Juni 2023.
Kemudian kami mengundang seluruh sahibul kurban khususnya dan juga jamaah sekalian untuk ikut menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban tersebut sebagai wujud syiar ibadah kurban yang akan kita laksanakan dan juga dengan berbanyak takbir. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat atau ba'da sholat Idul Adha kedua yang dilaksanakan oleh Masjid Nurul Khotimah. Kemudian informasi berikutnya, Masjid Nurul Khotimah masih membuka kesempatan berwakaf bagi jamaah sekalian dalam program pengembangan gedung Masjid Nurul Khotimah dengan kebutuhan dana sebesar 390 juta dan alhamdulillah telah terkumpul sebesar 132.632.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kami mengimbau agar jamaah sekalian untuk menonaktifkan HP atau diubah ke mode silent untuk sementara waktu agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian mari luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan sholat berjamaah pada pagi hari ini. Dan kemudian bagi jamaah yang membawa anak-anak mohon untuk bisa membantu mengkondisikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Demikian selanjutnya kepada Ustaz Hilmi Al-Jundi Al-Hafidh kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala bihi ta'ala subhanahu salam wa afana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa man taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wattaquni ya ulil albab. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki, masih diberikan kesempatan bisa menunaikan sholat Idul Adha di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, momen kali ini jamaah haji sedang dalam proses dari wukuf yang kemarin tanggal 9 Dzulhijjah dilaksanakan, kemudian berangkat ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Yang pertama, hikmah haji, dan yang kedua, hikmah Idul Adha yang menjadikan kesempatan kali ini bisa menjadikan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Hikmah haji yang pertama adalah ketika jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah, mabit dan berjalan ke Mina dalam proses melempar jamaah menggunakan kain ihram. Kain ada izar, ada rida, ada sarung dan juga selempang. Hanya beberapa lembar itu saja yang kemudian dikenakan. Hikmah yang pertama adalah hanya beberapa lembar itu saja yang nanti akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah SWT. Sementara kain yang menumpuk di almari kita tidak hanya 10, mungkin 20, 30, 40 lebih, bahkan almarinya lebih dari 1 atau 2, tidak akan kita bawa, hanya beberapa lembar saja. Yang kedua adalah panggilan ini adalah panggilan dari Allah. Ada 3 panggilan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Yang pertama, panggilan yang bersifat yaumiyah. Di masjid ini, di Masjid Husnul Khatimah ini, khatib, muadzin mengingatkan ketakwaan dan juga muadzin memandangkan azan memanggil hayya 'alas shalah, marilah kita sholat di masjid. Marilah kita mendirikan sholat. Tapi kadang kita masih banyak beralasan, pekerjaan, tugas, rumah tangga, ataupun yang lainnya yang sebenarnya bisa kita tinggal. Panggilan yang kedua adalah panggilan haji. Sebenarnya kita sudah cukup mampu untuk membayar porsi haji dari rekening kita, dari saldo rekening kita. Kita ingat sekarang untuk porsi haji reguler 25 juta sebenarnya sudah cukup, tapi kadang kita masih menunda. Panggilan yang ketiga, yaitu panggilan untuk kembali kepada Allah, itu tidak bisa kita beralasan dan tidak bisa kita menunda. Semoga kita hadirin semua jamaah yang dimuliakan Allah diberi kemudahan oleh Allah, diberikan tekad komitmen untuk bisa sholat istiqomah dan bisa mudah disampaikan untuk kemudian bisa berziarah ke tanah suci. Allahumma arzuqna ya Allah fi hadhil jamaah fi ziyaratil maqamil mukarramah wa madinatil munawwarah wa adaan balighna fi hajj bil Arafah. Allahumma yassir lana ya Allah, semoga dimudahkan bagi yang belum ataupun bagi yang sudah. Allahumma ya Allah balighna
karotan wal maratan, bisa kesana lagi ya Allah. Hikmah yang kedua yaitu ketika haji setelah wukuf di Arafah, jamaah mengambil kerikil di Musdalifah. Ketika melakukan nafar awal, jamaah mengambil 49 kerikil. Untuk nanti tanggal 10-nya, jamaah beranjak ke Mina, ke tenda Mina, dan kemudian berjalan ke Jamarat untuk tanggal 10 melempar Jamarat yang pertama, yaitu Jumratul Aqabah, jumroh yang paling besar. Kemudian 49 itu hari kedua tanggal 11 melempar 21, yaitu untuk 3 Jamarat, Ula, Busqor, dan juga Aqabah yang kecil, yang menengah, dan juga yang besar. Dan hari yang ketiga melempar juga 21 untuk 3 Jamarat, Ula, Busqor, Aqabah untuk nafar awal. Bagi jamaah yang melakukan nafar tsani, diikuti dengan hari berikutnya, yaitu dengan melempar 3 Jamarat lagi, dengan mengambil di Musdalifah 70 kerikil. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Tadi rahimakumullah, dalam hikmah melempar jamarat, keseharian kita untuk dipanggil sholat di masjid ini, kita diperintahkan untuk kemudian memenuhi perintah Allah. Ternyata ada banyak godaan-godaan, dan yang mengganggu itu adalah godaan syaitan untuk kemudian menunda dan seterusnya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika memenuhi perintah Allah, dan perintah itu tidaklah mudah. Ketika sudah lama sekali tidak dikaruniai putra, dikaruniai putra yang sangat disayang, diperintahkan oleh Allah untuk memotong, untuk menyembelih, dan ini menjadikan hikmah kurban sekarang ini, hikmah Idul Adha. Yang kita potong bukan hewannya, yang kita potong bukanlah yang kemudian kita korbankan. Hikmah yang pertama adalah yang bisa kita ambil. Kita memotong apa yang kita punyai, rasa kepemilikan kita, rasa keduniawian kita, yang begitu eman-eman, begitu perhitungan terhadap keduniawian, kita potong. Maka itu nanti yang akan kita renungkan, apakah ini kita bawa ke akhirat atau tidak. Idul Adha dengan berkorban, bahkan juga haji, ini adalah ibadah maliyah, ibadah udhiyah, dan ini sebagai burhan, sebagai bukti ketaatan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 orang Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kitabihi wa nabiyyina. Orang yang baik, al-bir, al-mabrur, bahkan sebagai ciri untuk haji al-mabrur, itu adalah nilai dari keimanannya. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kitabihi wa nabiyyina. Diteruskan dalam ayat ini, wa atal mala hubbihi, membagi dari mal yang hubbihi, yang dicintainya. Analogi hubbihi ini adalah kalau kita buka dompet kita, ada warna-warna, ada merah, ada biru, ada coklat, bahkan ada juga yang biru. Tapi ketika kita sedekah, ketika kotak infak, ataupun ketika yang lainnya, kita lebih memberikan yang tidak kita cintai, bahkan yaitu dengan warna biru atau coklat saja. Sementara yang begitu kita cintai adalah warna merah 100.000 misalnya. Ada ada yang kemudian membatasi, yaitu adalah gangguan-gangguan tadi. Dalam jamarat yang bisa kita ambil hikmah, jamaah haji melempar jumroh dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tajmal lisayatin, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, dengan menyebut namamu ya Allah, Allahu Akbar. Tajmal lisayatin, saya tutup setan yang mengganggu untuk kemudian mengagalkan perintah ini. Begitu pula ketika kita sehari-hari dari masjid ini, muadzin memandangkan as-sholatu khairun minan naum. Ketika subuh, sholat lebih baik daripada tidur. Bismillahirrahmanirrahim, kita bangun dan kita menuju masjid ini.
Semoga kita bisa melaksanakan perintah dalam keseharian, bahkan di rumah. Ada banyak sekali gangguan-gangguan setan yang mengganggu. Dalam salah satu kitab yang sering dikaji di pesantren, kitab Muraqil Ubudiyah yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, ada beberapa setan yang mengganggu di rumah. Ada setan namanya kandid. Ini mengganggu dengan divisi bagian perairan, mengganggu untuk mandi tidak bersih, mengganggu bahkan untuk wudu. Kita tidak sempurna wudhu kita, hidung kita tidak kita bersihkan, mata kaki bahkan siku tidak kita bersihkan. Ini spesialisasi bagian kandid. Ada juga zalambur, ada juga walhan yang mengganggu sholat kita. Kadang sholat kita lupa, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Semoga kita bisa terlena, tidak terlena dengan kekuasaan itu. Semoga kita bisa menghalau setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Osman Isyayatin. Ada setan yang lain yang saat ini sulit sekali kita menghindari, yaitu ada yang namanya dasin dan juga akwar. Setan kelima dan juga keenam ini mengganggu di depan pintu dan juga di HP kita. Alhamdulillah, dengan HP di pesantren banyak santri yang kemudian dilarang memegang HP. Tapi ketika di rumah kita memegang HP, tidak tua, tidak muda, bahkan anak-anak, ada banyak mudarat dan juga maksiat yang kemudian ditimbulkan dari HP, dari sosial media kita, dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube dan beberapa yang lainnya. Ada kebaikannya memang, tapi ada juga kejelekannya. Dan ketika sudah masuk di otak kita, di dalam saraf kita, di dalam otak kita, ada banyak psikolog, ada banyak dokter jiwa yang sudah mengupas. Sulit sekali itu untuk kemudian dihapus. Bahkan kalau ibarat hadis yang kemudian jadi bad sector. Oleh karena itu kita berlindung. Bismillahirrahmanirrahim. Osman Isyayatin dasin min awar yang kemudian mengganggu kita, jadi berbuat maksiat dengan mata kita. Alhamdulillah, semoga kita terlindungi diri kita, anak kita, dan juga cucu-cucu kita, dan juga keturunan kita. Hadirin rahimakumullah, bagaimana di rumah supaya kita tidak terganggu oleh godaan setan. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'al fi buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kita itu seperti maqabir, seperti kuburan yang menakutkan, yang kemudian yang banyak godaan-godaannya. Inna syaitan yang firu min bainikum alladhi ya'rul fi suratul Baqarah. Dan setan itu akan lari, akan pergi, akan berjalan pergi dari rumah kita. Alladhi ya'rul fi suratul Baqarah. Apabila di rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, yang tidak bisa kita selepas sholat sebentar belajar membaca dan menghafalkannya, maka ibrahnya, hikmahnya adalah kita bisa membaca Al-Quran rutin di rumah kita. Yang Ramadan kemarin kita rutin membaca Al-Quran, dan kemudian Al-Quran yang dikembalikan lagi ke rak atau kemudian ke dalam almari, kita ambil Al-Quran kita. Yang di HP sudah ada aplikasi Al-Quran di Ramadan kemarin, di Dzulhijjah ini ternyata aplikasi itu tidak ada dan digantikan dengan aplikasi yang lain. Hidupkanlah aplikasi itu lagi dan kemudian kita baca Al-Quran di rumah kita. Semoga kita terlindung dari godaan setan yang selalu mengganggu. Setan yang ke-9 namanya Abiyat. Ini setan yang mengganggu tentang pemikiran, tentang kognitif, tentang pemahaman, tentang perbedaan-perbedaan. Bahkan tidak hanya orang biasa, bahkan orang yang paham agama, seorang ulama, bahkan seorang nabi, diganggu tentang kepahamannya, keperbedaannya, dan sebagainya. Perbedaan itu adalah rahmat. Maka bagaimana menyikapinya, dan itu adalah ujian dari kita.
Dan kalau ada ujian, maka itu setan sering mengganggu. Bisakah kita menghalauinya? Dalam keseharian hari, kita seringkali tidak bisa mengendalikan emosi. Kita sering marah, sering mureng-mureng dan sebagainya. Bagaimana mengendalikan itu? Dalam salah satu hadisnya, ketika tips-tips ketika mengendalikan emosi, dalam jiwa kita, sebagaimana tadi kita baca, walhamdulillah fujuruha wa taqwaha. Dalam diri kita ada kecenderungan ketakwaan, ada juga kecenderungan untuk fujuruha, kepada ketidakbaikan. Ada eros, ada tanatos. Maka harus kita bawa. Bagaimanakah supaya jiwa kita selalu nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang selalu beribadah kepada Allah, jiwa yang selalu kemudian bisa melaksanakan perintah Allah, nafs al-mutmainnah, dalam kondisi jiwa al-dhikr, jiwa yang selalu ingat. Ketika ada godaan setan, maka falyaqul a'udzu billah, berlindunglah kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Fa idza ghadiba ahadukum, ketika kita masih emosional, ketika kita masih suka marah, tips yang kedua, setelah zikir, setelah ingat kepada Allah, maka kita move on, kita berpindah. Kalau kita duduk, kemudian ketika dalam berdiri, maka duduklah. Fa idza qa'imun falyajlis. Ini bisa kita maknai adalah kita move on, kita beralih, kita menghindar dari simpatik, dari penyebab kemudian kita emosi, kita marah, apalagi sampai kita terganggu dari godaan setan. Hadirin rahimakumullah, semoga ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua untuk kemudian kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu sholat di masjid ini, ibadah kurban yang merupakan ibadah tahunan, ibadah udhiyah, ibadah pengorbanan, ibadah maliyah, dan kita bisa rutin setiap bulan, setiap tahun untuk menjadi ibadah udhiyah ini. Kalau kita lihat di sosial media, apa bisa kita menunaikan ibadah haji dan juga menunaikan ibadah udhiyah, ibadah kurban setiap tahun. Ada seorang ibu-ibu penjual sayur naik sepeda, rumahnya Klaten, namanya Ibu M. Itu rutin, sebagaimana kita parisku, kita tentang rezeki, menabung 1 mot setiap hari. Maka alhamdulillah 2023 ini, yang setiap hari dengan sepeda ontelnya berkeliling jualan sayur, bisa berangkat ke tanah suci dan bisa wukuf kemarin menunaikan ibadah haji. Begitu bila kita korban 1 mot untuk ukuran seorang muslim, ada mot, ada syak, ada wasak, adalah 6,93 gram atau 7 pounds untuk makanan pokok syairin atau tamrin. Kalau kemudian dirupiahkan sekitar 9 sampai 10 ribu. Kalau kita 10 ribu satu hari menabung rutin, dikhususkan untuk amal kita, satu keluarga, dan hakikatnya kurban dari satu keluarga, maka 10 ribu kali 1 tahun 365 hari, 3,6 juta lebih. Insya Allah itu cukup setiap tahun rutin kita bisa melaksanakan kurban. Dan kalau ditabung terus 10 tahun, bisa kemudian untuk membayar porsi haji 25 juta. Al-Qulu wa lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw asadda dhikra. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadhil hajat wa ya qadhil hajat wa ya qadhil hajat. Allahumma arzuqna ya Allah fi hadhil jama'ah fi ziyaratil maqamil mukarramah wa madinatil munawwarah wa adaan hajj fil arafah ya Allah. Allahumma yassir lana ya Allah. Allahumma balighna ya Allah. Allah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, sampaikanlah ya Allah. Allahumma balighna ya Allah adaan hajj fil arafah. Allahumma la tadabbar ya Allah dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farasta wa la da'inan illa qadaita wa la maridun illa syafaita wa la maridun illa syafaita. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatahu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah, di mana itu menjadi penuh kami di dunia ini ya Allah dan juga di akhirat. Allahumma aslih lana usratina wa baladina wa dzurriyyatina ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami ya Allah, ya Allah, anak kami ya Allah, wa dzurriyyatina ya Allah dan juga keturunan kami ya Allah. Allahumma aslih lana usratina wa dzurriyyatina ya Allah, untuk mendapatkan hidayah kebaikan agama-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana akhiratana biha ma'adilana. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, di mana kami nanti akan diadili ya Allah. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, perbaikilah akhirat kami ya Allah. Allahumma aslih lana ya Allah fi umrina, perbaikilah semua yang urusan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma ihtim lana ya Allah bil iman. Allahumma ihtim lana ya Allah bil Islam. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana ya Allah بحسن الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. إذا عباد الله إن الله يأمر بالمعروف والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون وذكر الله أكبر. اللهم صل على